pada mata kuliah ini dan teman-teman yang sudah berkenan hadir ya pada siang hari ini. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Amin. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai studi kelayakan bisnis. Saya selaku moderator yang akan bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Baik, kita langsung saja ke pemaparan materi. Di sini ada tantangan pertama, laporan studi kelayakan bisnis pada usaha di proyek. Dengan nama kelompok Fitri Duyanti, Nabila Ramadhani, dan Dina Julia. Ini ada gambarnya seperti ini. Sajikan makanan praktis dan lezat. Jadi ini kita menjual makanan yang cepat saji seperti usaha proyek ini. Untuk latar belakang pada penelitian ini, tren gaya hidup masyarakat modern lebih memilih konsumsi makanan praktis, cepat saji dan enak seiring dengan perkembangan zaman. Inovasi dalam pengemasan dan penyajian produk, yaitu penggunaan kemasan ramah lingkungan, penting bagi produsen untuk menarik konsumen. Nah, salah satu produk populer dalam kategori makanan beku yaitu ayam sitok bumbu yang diolah dengan cara diungkep menggunakan rempah tradisional memberikan cita rasa yang autentik. Lanjut, ini ada produk usaha. Ini ada identitas usaha. Nama usaha kita adalah Tiga Rasa Projen, tanggal berdiri 2024. Untuk alamatnya di Tangerang. Jenis usaha kalau industri, jadi ini merupakan industri rumahan. Produknya ayam lengkap beku dan ini sudah tertera kimia. Isinya menjadi produsen ayam projen terkemuka yang dikenal karena kualitas, inovasi dan keunggulan dalam pelayanan. Misi yang pertama itu adalah menyediakan produk ayam projen itu berkualitas tinggi dengan bahan baku segar, proses produksi yang higienis. Yang kedua itu adalah menghadirkan beragam varian produk ayam projen itu yang inovatif sesuai selera konsumen, menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan, dan yang terakhir itu adalah berkomitmen terhadap keberlanjutan dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Ini ada label kemasan produk ya. Ini adalah label yang sudah saya buat sebagai contoh saja biar kalian tahu. Di sini ada nama toko, ada Tiga Rasa Projen di sudut pojok itu di sebelah kanan. Ada lagi nama produk pangan dan ada 3 varian original untuk serundeng ya untuk varian ayamnya. Ada tanggal kadaluarsa, ada nama dan alamat toko. Sertifikasi halal itu wajib banget tertera di label kemasan sebelum produk itu diedarkan ke pasaran. Ada nomor izin edar. Ini kita izin edar yang kita gunakan adalah PIRT, artinya pangan industri rumah tangga. Karena kebetulan usaha yang kami buat ini adalah usaha rumahan. Jadi nomor izin edar atau sertifikat izin usaha itu kita menggunakan PIRT. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada aspek legalitas. Jadi sebelum membuka usaha kita harus memperhatikan dari segi legalitasnya ya. Yang pertama itu adalah NIB, nomor induk usaha. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi NIB ini untuk memiliki identitas resmi usaha secara legal dan memudahkan dalam proses perizinan pengawasan usaha dan akses ke berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi saya ingatkan kembali, jadi kalau misalnya kita memiliki NIB ini, kita bisa memudahkan begitu kita ingin modal yang cukup besar, kita mengajukan ke Bank BRI misalnya. Karena untuk Bank BRI di sini ada menyediakan KUR ataupun kredit usaha rakyat buat kita yang ingin berusaha. Untuk maksimal pinjaman itu sebanyak 500 juta. Jadi bunga yang diberikan kepada nasabah pun sedikit ya, hanya beberapa persen. Yang kedua itu adalah SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Ini sudah diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ini wajib banget kita punya. Dan buat kalian yang berusaha juga wajib punya ini, ada surat izin usaha juga. Ini yang terakhir yang seperti saya bilang tadi, PIRT Pangan Industri Rumah Tangga. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722 Menteri Kesehatan per
1988. Jadi KIRT ini menjamin bahwa produk kita ini memenuhi standar keamanan pangan yang telah melalui proses produksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sebelum produk diedarkan itu, sebelum diedarkan pastikan produk yang kita jual itu sudah memenuhi standar keamanan pangan. Ini kita buat di Kabupaten Wali Kota yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Lanjut, ini ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada analisis kekuatan ya. Ayam Ungkep menawarkan makanan lezat dan populer di kalangan konsumen dengan rasa unik dan autentik dari ayam ini dengan bumbu tradisional memberikan kekuatan konsumen. Yang kedua itu adalah kelemahan, ketergantungan pada pasokan bahan baku ayam dan rempah berkualitas atau harga bahan baku naik dapat berdampak negatif pada kelangsungan produksi. Peluangnya meningkatkan tren konsumsi makanan praktis dan siap saji dan menjadi peluang untuk memperluas pangsa pasar dan bisa bekerja sama dengan pengusaha makan lainnya seperti catering, restoran, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah ancaman persaingan yang ketat dari usaha makanan siap saji lainnya dapat mengurangi pangsa pasar dan mempengaruhi profitabilitas usaha. Di sini ada aspek pemasaran ya. Tadi kita belajar tentang aspek pasar, ini pemasaran. Yang pertama itu kita ada segmentasi. Ini ada yang pertama itu berdasarkan demografi. Produk ayam ungkep ini ditargetkan pada konsumen usia dewasa, muda hingga menengah yang aktif dan sibuk. Berdasarkan gaya hidup seperti konsumen yang sibuk menyukai makanan praktis. Berdasarkan preferensi makanan, konsumen menyukai masakan tradisional Indonesia dan mencari alternatif makanan siap saji yang sehat. Jadi contohnya seperti ini ya. Sebelum kita memulai usaha, kita harus riset dulu nih. Misalnya saya kasih contoh ya, di pedesaan itu rata-rata mata pencahariannya itu ada sebagai petani, peternak dan lain-lain, dan untuk usianya itu biasanya dari yang 35 ke atas. Nah kira-kira usaha apa nih yang cocok, yang disesuaikan dengan kebutuhan para petani tersebut misalnya. Nah kita juga jual misalnya urea, obat, hama dan lain-lain. Sama halnya yang kita jual ini adalah ayam ungkep. Jadi kalau misalnya di perkotaan itu kan gaya hidupnya itu sudah lebih modern, apalagi kalau misalnya yang tidak sempat bikin sarapan, ini menjadi solusi yang praktis ya menurut saya. Jadi tinggal digoreng aja karena ini sudah sudah ada bumbunya gitu, jadi tinggal digoreng dan itu lebih simpel ya. Lanjut, ini ada target market menjadi target pasar yang potensial, misalnya umur 25 sampai 65 tahun di perkotaan dengan gaya hidup yang sibuk. Penentuan target audiens, identifikasi berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya pekerja kantoran atau orang tua yang sibuk. Jadi saya ingatkan kembali, mengapa sih kita menjual produk ayam ungkep ini? Jadi kalau misalnya dilihat dari lingkungan, rata-rata itu biasanya orang tua yang sibuk. Kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, mau bikin sarapan atau menyukai makanan yang praktis, ini merupakan solusi yang praktis ya. Apalagi kalau misalnya di tempat lain itu kan ada program ibu-ibu, jadi itu tuh menjadi target pasar kita ya. Lanjut, ini ada positioning ya. Pernyataan nilai, tentukan nilai unik dari produk ayam ungkep seperti rasa autentik, praktis, sehat, dan berkualitas. Diferensiasi bedakan produk ayam ungkep dari pesaing dengan menekankan keunggulan produk seperti kualitas bahan baku, proses masak tradisional, dan variasi rasa yang menarik. Nah ini ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama itu produk yang kita jual itu ada 3 varian ya. Yang ungkepnya itu ada yang original itu menggunakan bahan dasar bumbu kuning. Yang kedua itu adalah ayam ungkep lengkuas, dan yang terakhir ada ayam ungkep serundeng. Lanjut, yang kedua itu adalah harga. Jadi untuk harga yang kita jual itu 8.000 untuk potongnya ya. Nah untuk tempat yang ketiga itu ada place, itu tempat usaha kita itu di rumah kami yang ada di Kota Tangerang. Yang terakhir itu adalah promotion. Jadi kita untuk pemasarannya kita bisa melalui media sosial, terus untuk pemasaran yang lainnya bisa kita jual secara langsung. Sudah ada lainnya, apalagi kalau misalnya kita
banyak relasi yang di sekitar kita, itu dari mulut ke mulut itu pasti akan menyebar. Biasanya di Isyanu itu menjual ayam untuk buat yang terapan praktis atau misalnya buat anak-anak misalnya itu orang itu pada tertarik gitu kan. Ini yang menggunakan dari mulut ke mulut ya. Nah terus ada untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya ada silakan. Oke, selanjutnya aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis penjualan. Dalam menjalankan usaha chicken frozen ini dibutuhkan sebuah penjadwalan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Usaha ini meliputi jam kerja mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu dan tanggal merah libur. Jam kerja ini mulai dari jam 8:30 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada analisis kebutuhan kerja. Usaha ini membutuhkan tenaga kerja yaitu 4 orang dalam pembuatan chicken frozen food, 1 orang pemilik bidang penjualan, keuangan, dan karyawan. Next. Di sini ada analisis kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pertama ada pemilik. Pemilik ini bertugas mengelola dan mengawasi seluruh operasional usaha ayam kuku-kuku, menetapkan strategi bisnis, tujuan, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, ada keuangan. Keuangan ini bertugas mereka mengelola dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada penjualan. Penjualan ini bertugas menjelaskan strategi penjualan dan menjalin kerjasama dengan distributor atau pihak-pihak terkait untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, ada karyawan. Karyawan ini menyiapkan, mengolah, dan mengemas ayam kuku-kuku sesuai standar kualitas dan meninjau stok barang selalu tersedia. Next. Di sini ada satu organisasi yang saya sudah jelaskan tugas-tugasnya. Dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat berjalan dengan struktur dan sistematis menggunakan struktur organisasi yang jelas. Oke, next. Di sini ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada analisis lokasi bisnis. Dalam usaha ini, lokasi usaha berada di Jalan Karyawan 3 dan terdapat Kelurahan Tengah, Kota Tangerang. Lokasi ini sangat strategis karena berada di pusat keramaian pusat perbelanjaan sehingga keberadaan usaha tersebut mulai dikenal konsumen maupun distributor. Yang kedua ada analisis lain usaha. Penentuan tata ruang usaha chicken frozen food ini dibentuk usaha perumahan. Bagian depan tempat penjualan produk, bagian belakang tempat proses memproduksi. Tata ruang disusun dengan serapi mungkin di lingkungan yang bersih dan nyaman. Next. Di sini ada analisis proses dan persiapan teknologi. Yang pertama proses marinasi, yang kedua proses ungkep, yang ketiga pendingin, yang keempat masuk kemasan, yang kelima labeling, yang keenam penyimpanan di freezer. Di sini untuk teknologi yang kami gunakan mesin pendingin yaitu untuk pembekuan ayam yaitu freezer dengan suhu 18 derajat Celcius dan alat press untuk produk merekatkan kemasan. Oke, next akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya aspek finansial. Dalam aspek finansial terdapat biaya tetap, yaitu ada gaji karyawan. Untuk per bulan itu sebesar 8 juta, untuk utilitas atau biaya listrik dan air sebesar 500.000, untuk biaya label kemasan sebesar 100.000, dan untuk peralatan itu sebesar 2.320.000. Sehingga total dari biaya tetap tersebut yaitu 10.920.000. Kemudian ada biaya variabel terdiri dari bahan baku. Untuk biaya per unitnya itu 3.080. Untuk biaya per bulannya itu sebesar 6.000. Biaya per bulannya dikalikan sehingga mendapatkan 18.480.000. Dilihat dari omset per bulan sebesar 18.600.000.
Jika dikali setahun, maka total omset yang didapat yaitu 223 juta. Ini termasuk jenis usaha mikro. Kemudian ada analisis laba rugi dengan total pendapatan yaitu 48 juta, total biaya tetapnya 10 juta 920, total biaya variabelnya 18 juta 480, total biayanya 29 juta 400, sehingga jumlah laba bersihnya itu sebesar 18 juta 600. Di sini ada analisis titik impas. Rumusnya yaitu untuk mencari titik impas unit dengan total biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Harga biaya tetapnya yaitu 10.920.000 dibagi dengan 8.000 dikurang 3.080, sehingga menghasilkan 2.216 unit. Untuk titik impas dalam rupiah, rumusnya itu total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi dengan total penjualan. 10.920.000 dibagi 1 dikurang 3.080 dikurang 1.600 sehingga menghasilkan 10.941.061 rupiah. Kemudian ada aspek ekonomi dan sosial. Untuk aspek ekonomi ada penciptaan lapangan pekerjaan. Industri Chicken Frozen Food menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik dalam proses produksi, pengelolaan, distribusi maupun penjualan. Dalam hal ini sangat membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan pekerja. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan usaha. Dengan adanya permintaan yang tinggi terhadap chicken frozen food, hal ini dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi nasional dalam skala yang lebih luas. Industri chicken frozen food dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya industri ini, negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor produk makanan dan meningkatkan ekspor produk olahan ayam beku. Yang keempat ada peningkatan nilai tambah. Dalam proses produksi chicken frozen food terdapat nilai tambah yang dihasilkan melalui pengolahan dan penambahan bahan baku lainnya. Hal ini memberikan peluang bagi peternak ayam dan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Kemudian ada aspek sosial. Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan. Chicken frozen food memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dalam mempersiapkan makanan. Produk ini telah diproses dan dapat langsung digunakan tanpa perlu memasak dari awal. Hal ini sangat berguna bagi mereka yang mempunyai waktu yang terbatas atau tidak memiliki keterampilan memasak yang tinggi. Yang kedua ada aksesibilitas sumber protein. Chicken frozen food menyediakan aksesibilitas yang lebih baik terhadap sumber protein, terutama untuk mereka yang tempat tinggalnya di daerah yang sulit untuk mendapatkan daging ayam segar. Hal ini membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi dan makanan seimbang. Yang ketiga ada penanggulangan masalah ketahanan pangan. Chicken frozen food dapat membantu mengatasi masalah ketahanan pangan dengan menyediakan sumber protein yang mudah diakses. Produk ini dapat menjadi alternatif yang terjangkau dan praktis dalam memenuhi kebutuhan makanan, terutama dalam situasi darurat atau ketika pasokan makanan segar terbatas. Yang keempat, ada diversifikasi pilihan makanan. Industri chicken frozen food menyediakan berbagai macam produk dan variasi rasa yang dapat memperkaya pilihan makanan konsumen. Hal ini membantu dalam menciptakan variasi menu dan memberikan pengalaman kuliner yang beragam. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Heri. Di sini ada aspek lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan.
dampak lingkungan dan pengelolaan limbah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada penggunaan energi, proses produksi ayam ungkep, beku, memerlukan energi dan jumlah besar, terutama untuk pemrosesan, pengemasan, dan penyimpanan produk. Penggunaan energi yang berlebihan dapat berkontribusi pada emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Cara pengelolaannya menggunakan teknologi efisiensi energi seperti lampu LED, peralatan listrik yang menghemat energi dan memastikan pemadaman listrik saat tidak digunakan. Ada pengelolaan limbah, usaha ayam ungkep beku menghasilkan limbah organik dan non-organik seperti kemasan plastik dan limbah kimia dari proses produksi. Limbah ini perlu dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Cara pengelolaannya, misalkan limbah organik dan non-organik mendaur ulang kemasan plastik dan menggunakan sistem pengelolaan limbah yang sesuai. Sebelum ke kesimpulan, ada yang mau bertanya? Baik, saya rasa ini sudah jelas, sudah lengkap. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Dewi Lazda dari kelompok 2 yang ditarget yang nomor 2 kan itu memilih target pasar yang kualitas yang misalnya di umur 25 sampai 45 kan. Jadi kan targetnya itu artinya. Nah, kalau misalnya di bawah 20 berarti nggak bisa beli kan? Kalau misalnya 19 kan dia beli dong. Bukannya cuma persempit pemasaran kalian. Jadi sebenarnya gini ya, itu tuh bukan dari patokan kalau misalnya usia ini sebagai pemerintah aja, karena rata-rata pembeli di kita itu para orang tua atau misalnya para pekerja kantoran yang ingin membuat sarapan atau misalnya terbiasa makan makanan yang siap saji. Kalau misalnya di bawah 25 misalnya kan umurnya kayak remaja gitu ya. Nah itu tuh biasanya dia terserah orang tua aja. Kalaupun di umur 25 juga kita juga membolehkan, siapapun juga bisa untuk semua umur yang saya itu akan jelas. Ya, tapi tadi kan ada lagi yang di jam pemasaran dari aspek pokoknya ada tuh yang jam pemasaran jam bukanya jam 8.30 sampai jam 5. Sedangkan jam 8.30 sampai jam 5 itu kan tentang orang kerja kan. Nah, tadi di sini kamu nyebutin kalau misalnya itu buat orang bekerja dan jam 5 itu juga orang baru balik kerja. Itu kan udah tentukan itu juga membersihkan biasanya. Oh gitu, dari jam kerjanya ya. Ya memang kita buka jam segitu karena memang kalau misalnya dilihat dari rata-rata pembeli itu biasanya dari minggu kemarin atau misalnya hari Minggu nih kita beli, hari Minggu kita tidak buka. Kalau misalnya beli di hari-hari misalnya Senin sampai Sabtu itu biasanya pada beli dalam jumlah yang banyak. Jadi untuk stok di rumah gitu, biasanya butuh berapa kilo ayam yang dibeli buat stok di rumah karena ini tuh ayam ungkep ini tahan sampai 1 bulan ya, gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak kerja, masih yang kerja gitu, mulai jam 5 udah tutup, gimana tuh? Begitu aja kan jam kerjanya kita harus menentukan ya, takutnya belum kita siapkan atau misalnya harus prepare dulu dari pagi gitu. Kalau misalnya nggak mungkin, kalau misalnya takutnya kalau misalnya dibuka kayak gitu pasti nggak ada yang beli, maksudnya kayak gitu kan? Itu tetap aja ada yang beli dari, atau misalnya kan kita jual secara online ya, melalui WhatsApp bisnis. Itu biasanya sudah ada pemesanan, jadi kalau misalnya diambil siang pun itu juga banyak, tidak harus patokan misalnya pagi-pagi jam 7.30 harus beli. Biasanya ada pemesanan di awal gitu. Jadi apakah sudah jelas atau gimana? Tapi sampai target, kalau bunganya jam segitu biasanya kan kalau transfer kayak gitu kan bukanya bermalam kan. Tapi kalau ya memang sengaja itu sudah ketentuan jam kerja yang sudah kita tentukan gitu. Kalau misalnya itu udah pasti kan yang punya udah pasti sedikit tuh karena bukannya siang atau misalnya bukan jam-jam tertentu itu biasanya kita kan bekerja dengan bekerjasama dengan catering. Biasanya ada pemesanan di awal, jadi tinggal diambil aja meskipun siang gitu. Ya, jelas. Baik, yang lain ada yang
PRT kan yang mengeluarkan itu adalah dinas kesehatan. Jadi kalau misalnya di belakang produk itu kan ada komposisi, ya kan, terus ada lagi tabel apa kayak misalnya lemak itu berapa persen. Ya kalau misalnya lemak gigi itu tuh sebenarnya kita tidak menjawab ya. Yang penting kalau misalnya kita sudah mengajukan PIRT terus sudah dikeluarkan, ya itu udah pasti aman. Kalau misalnya gigi itu kan bisa dilihat dari belakang produknya gitu, karena kan yang mengeluarkan layak atau tidaknya produk tersebut, apakah bahan baku yang kita jual itu apakah aman, tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengeluarkan tadi ya di labelnya ada PIRT, ada nomor PIRT-nya, berarti sudah aman, giginya sudah bisa katakan cukup baik. Tuh, apakah sudah jelas? Ya. Jadi kalau misalnya membahas tentang gigi itu PIRT dinas kesehatan yang mengeluarkan itu bupati, dinas kesehatan apa ya? Dinas kesehatan bekerja sama dengan dinas kesehatan ya intinya. Jadi sudah dikatakan baik. Ada lagi? Tadi kan dibahas PIRT adalah perizinan usaha rumah tangga, betul nggak? Ya. Nah, untuk cara daftarin PIRT tersebut itu simple. Apa kamu tuh harus benar-benar menyiapkan produk yang sesuai sama standar kualifikasi PIRT tersebut gitu. Kayak gimana cara daftarnya gitu? Kok bisa dapat PIRT gitu? Untuk mendapatkan PIRT, jadi kita mengajukan untuk pendaftarannya itu bisa dilakukan secara online. OSS ada aplikasi ya, jadi kita secara online, terus kita datang ke dinas terkait. Tadi kita bawa sampel produk. Jadi kita kasih sampel produknya, nanti itu diuji lab selama 10 hari. Nanti itu 10 hari itu dikenakan biaya kalau misalnya kita ingin memastikan apakah sudah layak atau tidak. Ini yang berkenaan dengan PIRT bukan atau NIB? PIRT bukan? Tadi yang legalitas yang perizinan usaha. Oh, PIRT ya? Iya. Yang izin usaha yang mana terakhir tadi? Oh ya PIRT. Nah, kan kamu udah dengar kalau mengenai gizi itu sudah ditentukan karena kamu sudah mempunyai izin PIRT gitu kan. Terus cara daftarnya gimana kok gitu? Mungkin langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah untuk mendapatkan PIRT. Ya seperti yang saya tadi. Jadi kita mendatangi dinas terkait, itu biasanya dikeluarkan oleh bupati, wali kota yang bekerja sama dengan dinas kesehatan. Kita bawa persyaratan yang identitas usaha kita kayak fotokopi KTP, terus biasanya layout usaha itu harus disertakan apakah benar kita produksinya di rumah ya. Terus setelah itu kalau misalnya ingin mendapatkan PIRT itu kita harus mengikuti sertifikasi pelatihan gitu untuk mendapatkan penyuluhan tentang keamanan pangan. Jadi begitu sertifikat sudah diikuti, hasilnya sudah dikatakan dengan baik produknya, itu biasanya langsung keluar. Itu sudah dipungut biaya. Dipungut biaya? Iya, dipungut biaya. Karena kan ini kan lab gitu. Kalau misalnya untuk mendaftarkan aja kan bisa secara online itu kan gratis. Tapi kalau misalnya ingin melihat apakah mengandung zat yang berbahaya, ya itu dinas kesehatan yang mengeluarkan itu. Jadi akan lebih jelas. Oke, jelas. Terima kasih. Tidak ada lagi? Kalau misalnya tidak ada, saya akan tutup. Bisa sebenarnya apa dari ayam? Bagaimana layanan bisnis ayam tersebut itu dapat menentukan apakah bisnis itu layak apa enggaknya buat bikin usaha? Bagaimana cara menentukan usaha kita ini layak atau tidak? Kalau misalnya layak atau tidaknya kita bisa lihat dari apakah peminatan terhadap produk yang kita jual itu banyak. Kalau misalnya banyak, permintaannya banyak, itu berarti sudah dikatakan layak. Dan kalau misalnya dari segi produknya kita sudah memenuhi standar keamanan pangan atau belum, itu sudah bisa dikatakan layak. Sudah dikatakan baik. Kalau misalnya kalian melihat produk makanan itu di depannya label makanan, ya kan label produknya itu ada tadi yang saya tunjukkan tadi, di belakangnya itu ada komposisi gigi, ya komposisi gigi, terus ada lagi komposisi bahan yang kita gunakan. Kalau misalnya sudah dikatakan sudah ada, itu berarti sudah layak diedarkan di pasar.
Jadi tidak mungkin kalau misalnya kita jual produk yang sembarangan. Jadi kita harus mengikuti apa ya, prosedur. Jadi apakah sudah jelas bisa? Mau nanya buat ditanya buat yang bagian itu yang jelasin lingkungan. Kan kamu bukan jelasin, kan mau nanya. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi opacan? Untuk Enggak, itu yang bukan Anda yang jelasin lingkungan tadi. Saya jelasin lingkungan tadi maksudnya. Yang udah lingkungan tadi siapa? Dari jelasin lingkungan siapa? Jangan ada kamu bikin apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi Anda? bentar ya, menjadi bahan baku baru. Contohnya ada teknologi daur ulang plastik dapat dipasang ke plastik
menjadi relevan dan dapat digunakan kembali dalam produksi plastik. Boleh dong? Apa untuk menunjukkan studi kelayakan bisnis ini, layak hanya menggunakan laporan keuangan analisis efek. Dari aku mau pilih Dari saya gitu. iya. Iya, maksudnya menunjukin layak apa enggak? Kayak perhitungan analisis BNP gitu. Kalau dari keuntungannya berarti ya Pak. Apakah ada yang lain? Ya, tidak. Kalau misalnya ini Coba. Yang lain kasih jawab. Lumayan dapat nilai. Iya, dapat nilai lah. Apa sih kan? Kasihan. mau dibekal mau produknya Sosis mereka gue. Tapi pertanyaan layak atau tidak ya? Bisa dibilang layak karena dari yang kita dapatkan itu ya sudah cukup menguntungkan, yaitu bisa dilihat sebesar 10.941.000. Nah, dilihat dari penjualan laba bersihnya itu dapat 18.600.000, itu udah cukup besar sehingga bisa dibilang layak. Udah jelas belum? Ini maksudnya bisa dikatakan kayak layak apakah hanya melihat dari perhitungan BNP saja, apakah ada perhitungan yang lain? Bisa lain sudah bersih. Nah, itu lah ya. Tapi kayaknya kalau udah dapet itu udah layak deh. Maksudnya kayak layak apa enggak itu kita cuma lihat dari harga BP ini doang. Enggak ada yang lain gitu. Ada doang. Ya, kita pakai perhitungan BP doang. Iya, maksudnya tuh kayak dia nanya itu layak apa enggak. Kita kalau perhitungan itu kayak kasih argumentasinya yang cukup, kalau cuma dari BP doang itu udah layak. Tolong Anda perhatikan dari analisa ya.
strategi pemasaran yang tepat seperti mengoptimalkan pemasaran online dan kerjasama dengan